Kamis Pekan Biasa ke-28 kalender liturgi 14 Oktober 2021. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini ia perbuat untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah yang hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makam di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi itu dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan.
Kita mendengar kalimat yang keras dalam Injil pada hari ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, tetapi kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Dan orang yang berusaha masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Apa arti kalimat ini? Orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang pandai. Mereka adalah kaum cendekiawan yang menguasai berbagai ilmu termasuk ilmu agama. Yesus mengkritik sikap hidup mereka yang tidak menjalankan apa yang mereka ketahui. Lebih parah lagi, ketika orang lain ingin masuk, justru mereka menghalang-halangi. Apa yang bisa kita renungkan dari sikap seperti ini? Hidup kita dipenuhi dengan berbagai misteri dan kita diberi rahmat oleh Tuhan untuk melihat bahwa kebenaran itu sudah diajarkan entah oleh guru, entah oleh orang tua kita, atau oleh pemuka agama. Tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Yang sulit adalah bagaimana sesuatu yang teoritis benar-benar terwujud. Kita harus mampu menjadi motor penggerak untuk melaksanakan kebenaran-kebenaran itu, bukan malah menyesatkan orang dengan pengetahuan-pengetahuan kita. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menggunakan pengetahuan yang kami miliki demi kebaikan bersama, bukan untuk menyesatkan dan membinasakan orang lain. Amin.